Masih ramai juga pada hari-hari ini perjalanan panjang Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, Roy yang Suryo. mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu masuk pada babak baru sekarang ketika 1-2 hari lalu dinyatakan tersangka. Roy bersama teman-temannya 8 orang semuanya jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Apa tanggapan Pak Ahmad? Ya, sebelum saya masuk ke substansinya, saya juga sekaligus nih mengaitkan nih klarifikasi. Juga ada di medsos beredar satu pemberitaan yang ditulis oleh repelita.com yang mengatakan Mahfud nilai ijazah Joko Widodo asli, Roy Suryo dinyatakan tersangka. Lalu judul ada sub komentar orang itu sesudah diangkat menjadi tim reformasi. Lalu menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu hoax. Saya tidak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Tidak pernah. Dan itu adalah pelintiran dari pernyataan saya jauh sebelum ada masalah soal polisi ini. Tepatnya saya bicara di podcast Terus Terang ini. Betul Pak, saya ingat, saya nanya Bapak waktu itu. Pada minggu ke-4 Agustus sudah 3 bulan lalu kan. Saya bicara begitu. Jadi saya katakan ijazah Jokowi itu tidak usah dicampuri oleh UGM dalam konfliknya. Saya bilang UGM cukup menjelaskan bahwa sebagai universitas dia pada tahun 85 telah mengeluarkan ijazah resmi kepada orang bernama Joko Widodo. Titik. Ya. Tidak usah menjelaskan apakah yang sekarang diributkan di luar itu asli atau tidak. UGM tidak usah ikut-ikut. Bagi UGM tuh bilang gini aja, kami sudah mengeluarkan yang asli, yang resmi. Kalau kemudian ada yang memalsukan atau ijazah itu digunakan oleh Jokowi lain, itu bukan urusan UGM, itu urusan pengadilan. Nah sekarang pengadilannya udah berjalan, silakan aja nanti pengadilan yang memutus, kan gitu kan. Nah sekarang terkait Roy Suryo, ya, Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu, atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, ini buktikan dong dulu bahwa itu asli, saya tuduh itu palsu, mana aslinya, kan gitu. Bisa begitu ya nanti? Ya bisa begitu, memang begitu kan. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya.
Eh, apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya ndak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Ya dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya, Iya. dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya, Begitu ya. saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Iya, makanya orang kaget Pak. Ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya. Tersangka pencemaran nama baik. Oke Pak Mahfud, clear Pak kalau gitu soal itu.